Anton teleponin. Terus ada barang yang expired. Terus tapi pihak sini tidak tahu kalau itu expired. Jadi kalau tidak ketahuan karena posisi penyimpanannya itu tertutup atau yang lain gitu. Oh enggak sih, kalau barang ekspor yang masih rendam di gudang gitu ya, enggak pernah. Karena memang dari sales itu selalu lihat stoknya. Pas sales itu sudah lihat stoknya. Kalau emang udah expired, bakalan kita sisihkan. Dari sales itu juga seperti itu. Ya, kalau pas stok enam itu butuh waktu yang lama nggak? Oh iya betul, karena gini, barang kita itu di aplikasi itu kita ada pembukuan. Ya. Nah itu kebanyakan double data. Nah penyebabnya double data itu karena perpindahan sistem yang lama ke sistem yang baru. Nah kita nggak bisa hapus karena itu sudah masuk ke laporan. Kalau itu hapus, laporan laba kita juga akan berkurang. Itu masih sering terjadi stok pas stok program itu stok makan waktu lama. Terus kalau misal di sini udah pakai scan barcode ya? Iya. Kalau misal kita buat sistem di sini buat notifikasi stok menipis itu apakah cocok? Notifikasi stok Ya, menipis. jadi itu di sistem bakal ada notifikasi kalau ada contoh air itu stoknya tinggal berapa pieces atau berapa dus itu nanti bakal ada keluar notifikasi stok menipis itu bilang. Kayak sebenarnya kalau di sistem kami juga sudah ada sistem stok minus, stok dekis itu sudah ada semua. Jadi kalau kita lihat Di sini apa juga ada fitur riwayat pergerakan barang, terus siapa yang ngambil barang, terus kapan, terus arahnya kemana, itu dari bidangnya sendiri. pergerakan barang maksudnya itu barang itu nanti dilempar kemana? Iya. Itu maksudnya ke transaksi ya. Oh, Karena semua barang yang memang sudah keluar itu maksudnya sudah transaksi, kecuali kalau ini riwayat pembelian barang dari sales itu juga ada di sana. Jadi kalau pembelian barang yang awalnya itu misal kita udah order nih ke sales ya, itu kita masukin ke sistem itu pembelian barang, nanti itu juga langsung otomatis ke stok udah. jadi keluarnya itu juga nggak jadi juga. Udah ya pertanyaannya ya? Masih ya? Untuk approvalnya itu siapa aja yang boleh melakukan? Ntar aku tambahin. Untuk apa? Untuk approval pembelian barang ke supplier. Oh, untuk pembelian barang ke supplier. Approvalnya itu mungkin siapa saja yang boleh Order. Tidak tahu. yang memiliki seperti kepala gudang mungkin Bu, atau adminnya. Oh, yang order ke salesnya itu dari aku sendiri. Dari aku sendiri. Dari aku. Kalau stoknya diedit manual itu siapa aja yang punya? Yang punya akses, semua karyawan punya akses ya stok. Cuman kalau stok waktu itu dari wayang jadi stok sebelumnya itu berapa, kemudian diubah berapa itu sudah ada. Jadi ngeceknya dari situ.
pihak kasir itu di toko perlu akses untuk melihat sisa toko yang secara real time. Ya. Kayaknya kalau stok barang cuma aku ya yang bisa akses ya. Stok barang cuma aku yang bisa akses. Dari karyawan nggak bisa akses. Dari semua karyawan itu. Untuk barang masuk biasanya itu dicek fisik dulu atau input data dari nota baru cek barangnya dulu. Semua barang yang datang kita cek dulu karena itu biasanya kan ada probability-nya dari sales, jadi kita cekin kalau udah clear baru nanti kita ikutin manual. Untuk aturan tata letaknya mungkin ada aturan khusus atau perlu sistem pencatatan lokasi rak. Kalau untuk ke depan minta stok, apakah menggunakan surat atau surat jalan ataupun kertas dulu atau langsung ambil aja? Yang Tuh di toko depan minta stok tuh. untuk cabang Toko ini. Toko ini. tunggu ini minta stop. Kenapa? Surat jalan ataupun kertas. Mana yang nomor? Langsung ambil nggak sih kalau dari Nomor gudang 15. sendiri? Oh, kayak ada yang pengen beli barang di sini, pengen minta. Jadi kayak contoh ada yang pengen beli barang, tapi barangnya itu dengan jumlah besar gitu ya Bu ya. Itu tuh apa perlu kita pencatatannya via bond atau mungkin udah ada sistemnya sendiri gitu? Oh, kalau di sini kan antara gudang sama stok stok di aplikasi itu sudah sesuai ya. Jadi misalnya di rack itu tinggal 3, tapi di gudang itu juga udah tinggal 5 ya. Itu kan total 8 ya. Iya. Di aplikasi juga sudah 8. Jadi kalau misalnya di yang di depan itu udah tinggal dikit ya berarti masih di gudang masih ada rack. Tinggal kita cek aja. Cuman kalau pembelian dalam kuantiti banyak itu pastinya pakai nota transaksi yang ada di depan sih. Untuk tampilan aplikasinya itu lebih nyaman input data sambil duduk di meja atau sambil keliling gudang menggunakan tablet. Yang kedua kayaknya sih ya, karena memang kalau cuma lihat dari isi aja sebenarnya kurang real aja gitu. Untuk tampilan softwarenya yang lebih suka pada informasi atau simple saja, yang tombolnya mungkin besar-besar gitu, jadi tidak terlalu rumit. Enggak sih kalau dari aku pribadi sistemnya seperti yang sekarang sih udah tampilannya udah nyaman untuk digunain, cuman aplikasinya itu kurang support ke Android aja. Jadi kalau cuma supportnya ke ini ke apa namanya Komputer. laptop atau PC aja kan gitu ya. Cuma bisa kita akses ke HP, cuman emang tampilannya kecil-kecil banget kan kalau dibandingkan. Oh iya. Mungkin ada aplikasi lain yang bisa jadi referensi dari itu sendiri. Kalau mungkin ini sih ya, kayak ada aplikasi yang memang dia itu udah terkoneksi gitu sama yang bisa kita biasanya kan kita cek di gudang kita masih manual ya kan, kemudian baru kita cek di website kan gitu. Tapi kalau memang ada aplikasi yang memang mudahin kita untuk ngeceknya dari HP, tapi itu juga sudah terintegrasi sama yang website, itu mungkin beda kali ya. Karena kalau seperti itu kan kita nggak perlu lagi untuk ngeditnya ke PC, cuma lihat dari HP dan ngeditnya di HP.
Bang Enes. Ya, udah ya. Selanjutnya saya pengen nanya-nanya aja sih Bu, seputar kayak di sini tuh kan berarti udah ada sistemnya ya. Itu sistemnya kan berarti buatan dari timnya Pak Eli ya. Benar. Dari sistemnya sendiri itu menurut Ibu masih ada kekurangan nggak? Kayak mungkin kayak kan tadi dari segi tampilan dari mobile ya, di tampilan HP itu masih kurang bagus untuk dilihat. Terus juga mungkin kalau ada kayak dari segi pencatatannya atau mungkin dari sistem kerjanya ada kekurangan gitu. Kalau sistem catatan dari sistem kerjanya sih aman aja sih dari sistem aplikasinya. Cuman ada itu gini ya, kalau koperasi itu kan kita fokusnya ke anggota koperasi. Nah di aplikasi itu juga sudah ada nama-nama anggota dan juga data saldo mereka. Kami juga punya aplikasi yang namanya Bladicon yang bisa diakses oleh anggota itu untuk belanja. Nah itu kadang apa ya, aplikasi tersebut itu bisa terintegrasinya itu cuma ke beberapa versi Android gitu loh. Jadi nggak semua Android bisa akses. Problemnya cuma seperti itu sih. Cuma kalau yang lain aman aja sih. Mungkin segitu sih ya, tapi saya mau nanya-nanya aja nih, kayak tadi kan ada kelompok juga yang sebelumnya observasi kesini juga ya, itu saya mau izin nanya, itu kira-kira kelompok sebelumnya itu pembahasannya tentang apa ya Bu? Apakah tentang gudang juga atau mungkin transaksi atau yang lain? Stok barang. Sama nama barang aja. Cuman aku bilang kalau kita punya stok barang, cuman itu beda fitur. Nah kalau yang nama barang sama harga barang itu juga beda fitur. Jadi kita tadi ngasih yang nama barang sama harga barangnya aja, dan itu kita bisa download cuma per pick gitu. Jadi per picknya itu cuma 10, ya udah mintanya mereka cuma sampelnya aja, jadi cuma 1 pick aja sih. Oh, sampel barangnya aja berarti. Semisal nih ya Bu ya, itu kita ngebangun sistem yang benar-benar terintegrasi dari semuanya. Kan tadi ada yang Ibu bilang aplikasinya beda-beda ya, kayak kas koperasi, selanjutnya data karyawan dan lain sebagainya. Misal kita ngebangun sistem yang semuanya itu jadi satu, itu benar-benar bisa diakses dan memudahkan kinerja operasinya sendiri. Menurut Ibu gimana? Bisa aja sih, cuman yang kalau seperti itu sih sebenarnya sih bisa ya melalui aplikasi ini, cuman memang minusnya itu ke datanya aja gitu. Data di sini tuh terlalu banyak kalau kataku. Dari data barangnya itu juga sudah double kan, lihatnya terlalu data barang. Kemudian masih belum anggota yang harus masuk ke sana. Kemudian kalau operasional toko kita harus cek ada barang minus, ada barang ini, kemudian pembelian barang baru, kemudian juga ada barang returan juga harus ada kan, seperti itu. Stok barang juga harus ada. Dari operasional itu sudah ada semua, cuman memang apa ya, karena yang penggunanya dari karyawan itu kan juga orang-orang yang memang minim informasi terkait sistem kayak gitu. Jadi mungkin ya pengetahuannya mereka terkait transaksi aja, ya udah itu aja yang mereka tahu. Minusnya itu sebenarnya cuma karyawan yang memang nggak tahu terkait sistemnya, sama juga anggota yang nggak tahu terkait sistemnya jalannya seperti apa. Berarti andai kata ya, kita ngebangun sistem yang mungkin yang udah ada sekarang gitu ya, kita upgrade itu jadi lebih baik, kayak contoh dari segi tampilan dan visual itu lebih memudahkan karyawan, jadi mereka kerjanya jadi lebih mudah, jadi lebih paham fitur-fitur yang ada di dalam softwarenya atau aplikasinya. Itu gimana itu? Boleh sih. Bisa ya. Ada lagi mungkin tambahan? Ini kayaknya enggak tahu. Ini dari apa? Prodiamatif ya? Iya, kita Angkatan? 2025.
Oh, dari 2015 dari semester Dua. 2 ya. Iya. Dari siapa? Dari Bu Zahra. Iya. Memang fokusnya ke vokasi. Enggak. Sebenarnya kita itu topiknya kemarin ada banyak ya. Kita ada banyak ide yang kita ajuin ke Bu Zahra. Kayak Polije Autohub, selanjutnya ada Teva dari Polije itu. Nah, tapi yang di ACC oleh Bu Zahra itu KPRI Polije kebetulan. Jadi kita arahnya ke sini sekarang. Iya. Untuk perencanaan sistemnya itu fokus ke penjualannya aja atau gimana? Jadi kalau ide dari kami itu, kita itu memfokuskan ke pergudangannya. Jadi lebih memudahkan pencatatan barangnya, selanjutnya lebih memudahkan pelaporannya, seperti itu. Iya. Sama mungkin saya mau nanya, izin. Kalau sekarang itu pelaporan bulanan mungkin ya atau mingguan itu sekarang masih kertas atau bisa dari format dokumen gitu? Sudah. Oh iya, jadi udah langsung ya. Sama saya mau nanya sekali lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya penutupnya. Kan sempat di awal-awal saya berkuliah ya, angkatan saya awal masuk kuliah itu sempat ada chaos di seragam ya. Nah, itu tuh kira-kira masalah utamanya gimana atau apa gitu? Kenapa bisa sampai chaos banget di pendistribusian seragam itu? Oh, oke. Seragam ini beda dari ini ya. Seragam itu pencatatannya beda dari proposinya. Oh iya. Jadi di luar aplikasi. Nah, kalau bisa chaos itu karena penanggung jawabnya kan dari Pak Eli sendiri. Oh iya. Baru megang seragam. Kalau dari tahun sebelumnya itu seragam itu ada yang megang sendiri, cuman statusnya kita bisa cuma langsung. Bisa sih pengiriman, cuma pendataannya langsung gitu loh Dek. Jadi misal ada yang pesan dari via WA hari ini, kita pengiriman langsung sore nanti kayak gitu. Cuman kalau yang tahun ini itu sistem dari Pak Eli itu kan pengisian form ya. Pengisian form yang dimana waktu itu aku sendiri yang merekap. Nah, pengisian form, di situ pengisian formnya itu dari Pak Eli rekapannya itu langsung per bulan gitu loh. Nah, yang bikin susahnya itu ya seperti itu, dan juga formnya sepertinya tidak sekali penggunaan ya. Bisa beberapa kali tuh. Nah, jadinya ada beberapa orang yang double. Ada sampai 4 sampai 5 kali yang double. Iya, saya sendiri bajunya dapat 2 itu waktu itu. Nah, kan itu jadi minimnya itu seperti itu, formnya itu rekapannya itu terlalu banyak. Pokok waktu itu aku 2 kali rekap kan dari aku. Satu rekap itu ada data 1.500 mahasiswa. 1.500 mahasiswa itu cuman yang untuk pengiriman saja, belum yang untuk mengambil langsung. Jadi case-nya seperti itu. Nah, yang tahun ini itu sepertinya katanya mau dibuat sistem baru lagi sama Pak Eli. Cuman aku nggak tahu persisnya seperti apa sistem tersebut. Karena menurut aku juga kalau mau dibuat sistem juga itu juga harus ini ya detail banget, karena kan masalah keuangan kan juga kan itu uang besar. Kalau kita nggak ngecek data mahasiswanya kan juga lumayan ini ya Dik, lumayan banyak kurangnya gitu loh. Soalnya kemarin juga ada yang konfirmasi kalau mereka itu belum bayar uang jadinya, cuma bayar uang lainnya. Berarti semisal ada sistem yang bisa improve gitu ya, membantu dan mengimprove rekapan data gitu ya. Ribetnya berarti di rekapan datanya ya Bu? Iya, rekapan datanya dari stok seragamnya cuma segini dan yang pesen lebih banyak kan gitu, kita juga lihat sih. Jadi mungkin kalau khusus seragam sih ya ini ya. Jadi stok seragam yang udah itu seperti ini sih, kayak check out gitu sih. Cuman memang lebih dipermudah aja, kayak misal filternya cuma apa gitu loh. Cuman mereka tahu stoknya barang itu cuma segini gitu loh. Kayak di Shopee kayak ada stok barangnya sisa berapa gitu mungkin. Oke. Udah sih ya mungkin. Udah sih.
Dan mungkin itu aja dari saya dan rekan-rekan saya ya Bu ya. Terima kasih banyak mau meluangkan waktunya untuk kami melakukan observasi singkat ini. Sama mungkin izin kami ngambil gambar di sini untuk nanti dokumen laporan kami ke dosen. Ya. Udah. Terima kasih ya Bu ya.